Oke, Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Irsan Pranaputra pagi hari ini dalam program Morning Talk dari GK Invest Indonesia. Dan senang sekali pagi hari ini kita bisa berjumpa dan teman-teman semuanya sudah hadir ya. Terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman semuanya di sini. Ada Bu Eka, ada Pak Rizal, ada Bu Ferawang, ada Pak Maru, ada Pak Edi John, kemudian ada Pak Wawan, ada juga Pak Eki dan teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan dari YouTube dan juga dari Zoom ya. Saya doakan teman-teman hari ini dalam keadaan yang sehat. Oke, seperti biasa teman-teman, untuk pagi hari ini kita akan menganalisa pergerakan harga ya dari berbagai instrumen keuangan, mulai dari kita menganalisa secara fundamental ya untuk data ekonomi apa saja yang akan mempengaruhi pergerakan harga untuk 2 hari ke depan, hari ini dan juga besok, termasuk juga kita akan analisa pergerakan harganya secara technical analisa. Kita akan cari support resisten, gimana tren dari berbagai instrumen keuangan tersebut, dan juga di mana area-area terbaik untuk masuk pasar. Seperti biasa ada 5 untuk instrumen keuangan yang akan kita analisa. Yang pertama ada Euro USD, GBP USD, USD Japanese Yen, pergerakan harga minyak mentah dunia, dan juga pergerakan harga emas. Dan untuk teman-teman semua yang ingin request untuk analisa, nanti bisa diketik di kolom chat dan juga mungkin dibuka mikrofonnya ya untuk berdiskusi secara langsung. Oke, langsung saja saya izin share screen ya, untuk kita melihat data ekonomi apa saja untuk hari ini yang mempengaruhi pergerakan harga. Ya. Oke, untuk layar sudah terlihat ya Pak ya? Oke, untuk hari ini Selasa tanggal 20 Juli 2022 untuk data ekonomi pagi hari dan juga siang hari nanti di sesi Eropa dan juga Asia pagi hari ini tidak ada data yang penting ya yang dirilis, hanya nanti malam. Ini ada beberapa data yang menjadi fokus pasar terutama di Amerika Serikat tepatnya jam 21 waktu Indonesia Barat. Ada 2 data yang akan dirilis untuk hari ini. Yang pertama adalah data kepercayaan konsumen CB untuk bulan Juli, ya. Kemudian juga ada data penjualan rumah baru ya untuk bulan Juni. Nah, yang menjadi fokus pasar antara 2 data ini saya melihat lebih ke penjualan rumah baru ya, karena memang data ini adalah data yang melihat seberapa besar kenaikan dari moneter atau ekonomi di Amerika Serikat. So kalau kita melihat untuk penjualan rumah baru di bulan sebelumnya ini ada di angka 696.000, dan untuk bulan Juni ini diprediksi ada sedikit penurunan ya di angka 660.000. So data ini yang pasti pengaruhnya cukup signifikan nantinya mempengaruhi pergerakan harga terutama dari mata uang yang berpasangan dengan indeks dolar. Jadi teman-teman yang trading pasangan indeks dolar, perhatikan untuk data penjualan rumah baru untuk malam ini ya. Di jam 9 malam nanti, ini datanya. Nah, saya pikir untuk hari Selasa memang tidak banyak data, hanya 2 data ini, dan menjadi fokus pasar adalah penjualan rumah baru nanti malam. Nah, coba kita lihat untuk besok ya. Untuk hari Rabu yang cukup banyak data ya. Jadi untuk besok ini dari sesi Asia, ada data di Australia terkait dengan inflasi yang akan dirilis besok jam 8.30 pagi. Ya, kalau kita lihat untuk kuartal on kuartal, inflasi di Australia ini diprediksi ada penurunan, sebelumnya di angka 2,1%, dan untuk kuartal ini diprediksi ada penurunan sebesar 1,8%. So kita melihat untuk data ini pengaruhnya juga high impact ya, terutama untuk mempengaruhi pergerakan dari Aussie atau Australia Dollar. Teman-teman yang trading Aussie, besok untuk data ini diperhatikan rilisnya. Kemudian untuk sesi Eropa, sore hari tidak ada data penting ya. Kita coba lihat di sesi Amerika Serikat besok malam, ini ada banyak data ya. Besok malam ini ada data pemesanan barang tahan lama inti untuk bulan Juni, yang diprediksi juga ada penurunan, yang sebelumnya di angka 0,7%, dan untuk bulan Juni ini diprediksi ada penurunan di angka 0,2% ya. Nah, data ini termasuk high impact dan dirilis jam 19.30. Kemudian di jam 9 malam besok ini juga ada penjualan rumah tertunda yang kita lihat ini cukup jauh ya prediksi penurunannya, sebelumnya di angka 0,7%, dan untuk bulan Juni diperkirakan minus 2%. Dan sekali lagi untuk data ini juga termasuk high impact, data yang mempengaruhi pergerakan harga, jadi teman-teman juga yang trading
USD dan pasangan ini perhatikan juga untuk data tersebut. Kemudian data yang terakhir di hari Rabu ya, ini ada inventory minyak mentah. Seperti biasa untuk data ini akan mempengaruhi harga minyak. So teman-teman tinggal lihat rilisnya. Jika inventory lebih banyak atau lebih besar ya, maka ini akan cenderung membuat harga minyak turun ya. Namun sebaliknya jika inventory ternyata berkurang, ini ada potensi untuk mengangkat pergerakan harga minyak. Nah, sekaligus juga di hari yang sama ya, hari Rabu ya, Rabu malam atau Kamis dini hari, ini ada data suku bunga Amerika Serikat. Yes, nih teman-teman perhatikan untuk hari Kamis ya, Kamis dini hari jam 1, ini ada data tingkat inflasi di Inggris atau suku bunga yang diprediksi ada peningkatan ya, dinaikkan sebesar 75 basis point. Sebelumnya untuk suku bunga di Amerika Serikat ini di angka 1,75%, dan untuk bulan Juli ini The Fed ya dipotensi mengangkat lagi untuk suku bunganya di angka 2,5%, bahkan bisa lebih tinggi karena ada beberapa analis yang memprediksi kenaikan suku bunga bisa sampai dengan 1% atau 100 basis point ya. Yang artinya memang kemungkinan besar untuk suku bunga Amerika Serikat nanti dinaikkan di angka 2,5 sampai dengan 2,75%. Ini kemungkinan besar juga akan memperkuat ya pergerakan dari indeks dolar. So kita tunggu ya untuk suku bunga Amerika Serikat, ini akan dirilis hari Kamis dini hari jam 1. Ya, saya pikir ini ya untuk data ekonomi. Sekali lagi untuk 2 hari ini ada banyak data, jadi teman-teman yang trading, terutama trading di pair yang berhadapan dengan dolar, ini perhatikan karena banyak sekali data-data yang dirilis di sesi Amerika Serikat untuk 2 hari ini. Ya, kita coba lihat ya untuk technical analisa. Kita coba lihat dulu untuk pergerakan dari indeks dolar. Ya, untuk indeks dolar pagi hari ini berada pada level 106,2, di mana beberapa hari yang lalu ya, indeks dolar sempat mencapai level tertinggi di kisaran 109,2 dan terkoreksi setelah menyentuh level tertingginya tersebut ya. Dan kalau kita melihat dari beberapa hari terakhir, pergerakan harga memang terkonsolidasi ya. Kalau kita lihat ini fasenya adalah fase koreksi harga, jadi memang masuk ke koreksi dengan range ya yang cukup sempit. Kalau saya lihat di pergerakan dalam beberapa hari terakhir, pergerakan harga indeks dolar sempat menyentuh level terendah ini di tanggal 22 Juli kemarin, ini di kisaran 106 pas ya, dan sempat juga mencapai level tertinggi untuk hari Jumat dan Kamis kemarin itu di level 107,2. Nah, saya lihat inilah range konsolidasi dari pergerakan indeks dolar. Namun secara pergerakan harga ya, cenderungan pergerakan harga ini ada potensi untuk indeks dolar ini terkoreksi. Kalau saya lihat ya, dari level tertingginya dan terbentuk gelombang tertinggi kedua, kita lihat ini pergerakan berpotensi untuk terkoreksi ke level 105,7. Nah, 105,7 ini merupakan support yang cukup kuat ya, karena sebelumnya juga ditopang oleh gelombang tertinggi ya. Kalau kita melihat di sini ada tanggal 15 Juni 2022, kemudian juga tanggal 1 Juli level 105,6 ini merupakan resisten ya, yang cukup signifikan dan berhasil di breakout. Artinya memang untuk saat ini level 105,6 merupakan support yang paling signifikan ya. Jadi walaupun turun, kemungkinan besar tertahannya pada level ini. Secara tren besar untuk indeks dolar masih dalam tren kenaikan ya. Dan jika nanti untuk suku bunga Amerika Serikat dirilis di atas ekspektasi atau lebih tinggi di atas 2,5%, karena ekspektasinya 2,5% ya, ini akan kemungkinan besar mengangkat lagi untuk pergerakan indeks dolar ke tren besarnya, atau indeks dolar bisa melanjutkan tren kenaikan. Itu ya, kita coba lihat untuk rilis dari suku bunga besok ya. Untuk hari ini karena datanya cukup minim ya, nanti malam hanya ada data penjualan rumah baru di jam 9 malam, maka range yang masih bisa kita gunakan masih di range yang sempit ya. Saya lihat level 105,6 sebagai support harga dan 107,2 sebagai resistennya. Dan kecenderungan pergerakan harga hari ini adalah terkoreksi negatif menuju ke level support ya.
Oke, itu gambaran untuk indeks dolar hari ini. Kita coba lihat untuk forex atau pasangan mata uang. Dan kita awali dengan Euro USD. Euro USD pagi hari ini berada di level 1.0240-an ya. Di mana beberapa hari terakhir memang pergerakan harga terkonsolidasi pada range yang cukup jelas. Kalau kita lihat harga terendah di tanggal 22 Juli kemarin ini sempat menyentuh level 1.0130-an ya. Dan untuk level resisten di kisaran 1.0270-an. Ya, jadi range ini cukup jelas ya, menjadi range pergerakan dari Euro USD. Dan kalau kita lihat level sebelumnya atau di beberapa waktu yang lalu, resisten yang menjadi resisten kunci dari Euro USD ini berhasil di breakout. Ya, level 1.0120-an ini ya. Dan dari konfirmasi breakout-nya resisten ini yang sekarang fungsinya udah berubah menjadi support, maka ada potensi untuk pergerakan Euro USD ini terkoreksi positif ya. Terkoreksi positif untuk sementara memang bertahan di 1.0270. Namun untuk target ya, ini bisa ke level yang lebih tinggi. Karena kalau kita berkaca pada pola yang terbentuk, ini udah kita gambarkan dari beberapa minggu yang lalu ya. Ini pola yang terbentuk pada time frame 4 jam untuk Euro USD ini adalah pola down channel ya. Down channel jelas banget ini dari gelombang tertingginya ini. Teman-teman bisa lihat gelombang tertinggi pertama 9 Februari, gelombang tertinggi kedua di 30 Maret, gelombang tertinggi ketiga di 8 Juni, maka dari konfirmasi ini ya ada potensi untuk pergerakan harga setelah menyentuh support-support dari down channel ini, pergerakan ada potensi menuju ke level resisten ya, dari resisten down channel. So, kalau kita ngelihat ya, jika nanti level resisten terdekat di 1.0270 berhasil di breakout, ya, berhasil dilewati, maka ada potensi untuk pergerakan harga euro ini naik ke level yang lebih tinggi, yaitu di kisaran 1.0350-an. Jadi kalau kita ngelihat dari pola yang berpotensi terbentuk ya, dari historical harga, dari gelombang-gelombang yang ada sebelumnya. Jadi target untuk saat ini saya lihat untuk pagi hari ini sampai dengan nanti sore mungkin targetnya adalah di resisten yang paling dekat di kisaran 1.0270-an. Namun kalau kita lihat resisten ini sudah beberapa kali dicoba ya. 1, 2, ya, 3 dan artinya level supply di level 1.0270-an ini sudah mulai menipis ya. Yang artinya juga jika sekali lagi diuji, maka ada potensi untuk level tersebut di breakout atau pergerakan harga akan lanjut naik ke level 1.0330-an. Ya, jadi secara tren kecil untuk Euro USD ini masih uptrend ya, berpotensi untuk naik ya, namun secara tren besar masih tetap kondisinya downtrend. Ya, untuk level kuncinya teman-teman bisa lihat, untuk support level kuncinya teman-teman bisa buat garis uptrend lain ya di time frame 1 jam juga bisa, karena ini memang mengacu pada tren yang kecil, jadi teman-teman bisa hubungkan. Untuk gelombang terendah pertama itu ada pada gelombang terendahnya 14 Juli kemarin ya di kisaran 0.9950, kemudian teman-teman hubungkan ke gelombang terendah kedua itu tanggal 21 Juli di kisaran 1.0130-an. Maka terbentuklah ya garis uptrend line yang menahan penurunan dari Euro USD. Artinya selagi pergerakan harga di atas dari uptrend line ini, teman-teman masih boleh ambil posisi buy. Ya. Masih boleh ambil posisi buy dengan target pertama adalah di level 1.0270-an atau maksimal sampai ke level 1.0340-an ya. Nah, ini target untuk buy selagi pergerakan harga di atas garis uptrend line ya, atau kalau kita mengaca pada level kunci supportnya itu ada di kisaran 1.0120-an. Ini support pentingnya untuk tren kecil ya. Lagi belum bisa lebih rendah daripada gelombang terendahnya ini, maka tren kecilnya masih berpotensi untuk naik. Ya. Jadi ini untuk Euro USD hari ini simpulannya pergerakan harga berpotensi untuk naik menuju ke level resisten ya.
dengan support terdekat ada di kisaran 1.0120 dan untuk resisten ada di kisaran 1.0350. Ya, saran saya untuk ambil posisi buy, ya posisi ideal posisi buy. Namun kalau teman-teman ingin ambil posisi sell, ngikuti tren besarnya, saran saya tunggu di resisten ini ya. Di resisten yang cukup signifikan ini di kisaran 1.0350. Mending wait and see, tunggu di level ini aja untuk ambil posisi sell. Ya. Tentu juga teman-teman tunggu konfirmasinya. Jadi dalam trading ini ada 3 hal yang penting ya teman-teman ya. Kalau kita ngomongin teknikal, pertama, teman-teman harus tahu trennya dulu, tren kecil, tren besar. Yang kedua, teman-teman cari support dan resisten. Oke, cari support dan resisten sebagai acuan untuk masuk posisi. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah lihat konfirmasi atau tunggu konfirmasi dari candlestick yang terbentuk. Ya, untuk konfirmasi itu sebenarnya ada banyak cara ya. Kalau teman-teman menggunakan moving average, nanti tinggal tunggu pergerakan harga itu membreakout dari moving average, atau kalau teman-teman menggunakan 2 moving average bisa nunggu untuk moving average-nya crossing gitu kan. Tapi ada juga cara untuk teman-teman yang lihat potensi pembalikan arahnya itu dari candlestick. Jadi tadi ya, tahu trennya, tahu support resisten sebagai acuan untuk masuk posisi ya, dan yang terakhir adalah tunggu konfirmasi. Kalau muncul konfirmasi teman-teman boleh masuk, tapi kalau belum muncul konfirmasi jangan maksa ya, walaupun pergerakan harga berada di support atau resisten. Itu ya. Nah, dan yang selanjutnya ini tadi euro, kita coba ke GBP USD. Ya. GBP USD pagi hari ini berada di 1.27-an. Di mana di tanggal 21 Juli atau minggu kemarin pergerakan harga sempat menyentuh gelombang terendah kisaran 1.1890-an ya. Dan memang sebelumnya kalau kita melihat pergerakan harga ini berada pada pola falling wedge dan berhasil di breakout dari falling wedge ini. Artinya dari konfirmasi breakoutnya falling wedge, maka ada potensi untuk pergerakan dari GBP USD ini menuju ke level resisten selanjutnya. Nah, kalau kita melihat pada tren yang lebih besar di time frame 4 jam yang sudah kita gambarkan juga dari tempo hari yang lalu ya, maka untuk resisten yang paling signifikan dari garis downtrend line ya yang kita gambarkan dari gelombang tertinggi pada tanggal 23 Februari, kemudian 19 April, 7 Juni, maka di level ini ya, kisaran level 1.2160 ya, kisaran level ini yang juga sama seperti gelombang tertinggi pada tanggal 4 Juli, ini akan menjadi tahanan atas yang paling signifikan untuk menahan kenaikan dari sterling atau GBP USD ya. Nah, level ini ya, kita mengacu pada garis downtrend line ini, garis biru ini, sekaligus juga historical harga tertinggi dan terendah sebelumnya, support resisten sebelumnya. Kalau kita lihat tanggal 22 Juni ya, level 1.2160 ini pernah menjadi support harga yang berhasil di breakout juga pada tanggal 29 Juli dan di retest ya pada tanggal 3 Juli. Nah, artinya level ini akan menjadi tahanan atas yang paling signifikan dan mungkin juga akan menjadi target kenaikan. Untuk sementara jelas pergerakan dari sterling berpotensi untuk naik sampai ke level resisten tersebut ya. Ya, seperti ini kalau saya gambarkan untuk tren kecilnya. Ini sama seperti euro tadi ya. Tren besar jelas turun ya, masih dalam resisten dari tren penurunan ini di time frame besar atau di tren besar, namun tren kecilnya ini sudah mulai naik. Ya, teman-teman lihat untuk gelombang terendahnya, kita bisa gambarkan ya, ini di time frame 1 jam, gelombang terendah pada tanggal 14 Juli ini menjadi gelombang pertama, kita hubungkan kepada gelombang terendah kedua, itu pada tanggal 21 Juli, ini di kisaran 1.1880-an, maka terbentuk garis uptrend line seperti ini ya, yang menahan dari penurunan sterling. Nah, saya lihat selagi pergerakan harga berada di atas dari garis uptrend line, maka ada potensi untuk sterling ini naik ya sampai ke level resisten terdekatnya ini ya di kisaran 1.2160-an.
Ini kemungkinan menjadi target kenaikan ya. Nah ini kisaran 1.2120 juga menjadi resisten. Jadi range-nya ini ada di garis biru sama di historical gelombang tertinggi. Kisaran 1.2120 sampai 1.2160 ini jadi target kenaikan dari sterling untuk hari ini. So kita tunggu ya, untuk hari ini data dari euro dan sterling atau GBP, Eropa dan Inggris tidak ada ya. Jadi saya lihat pergerakan harga akan murni bergerak sesuai dengan teknikalnya. Harusnya pergerakan harga menyentuh level tersebut ya. Walaupun belum ada trigger yang saat ini dari news ya. Ya, untuk konfirmasi selanjutnya apakah tren besarnya juga akan berubah jadi tren kenaikan, kita tunggu ya. Kita tunggu dari garis downtrend line ini apakah berhasil di breakout. Selama belum berhasil di breakout, maka tren besarnya masih turun. Tapi nanti jika ada konfirmasi bahwa garis downtrend line ini berhasil di breakout, maka ini menjadi potensi awal dari kenaikan sterling ya di time frame di tren yang besar. Kita tunggu nanti. Oke, saya sapa dulu untuk teman-teman yang sudah berkomentar ya dari YouTube. Di sini ada Pak Chandra untuk request XAU USD. Baik, XAU USD nanti kita analisa di akhir Pak ya. Setelah ini kita akan analisa minyak dan baru XAU USD. Ada Pak Arifin, GBP sama Euro ya barusan kita analisa ya. Semoga membantu. Kemudian ada Pak Jacob, selamat pagi Pak Jacob Handoko. Coach, sebaiknya untuk menentukan tren besar dan kecil dengan waktu 4 jam atau daily. Oke. Untuk menganalisa tren besar dan tren kecil. Oke. Untuk melihat tren besar, Pak, disarankan untuk melihat time frame yang besar. Ya. Minimal 4 jam ya, sampai dengan 1 hari. Tapi ini juga tergantung gaya trading Pak Jacob ya. Kalau Pak Jacob tradingnya harian, daily trade atau trading jangka pendek, maka maksimal tren besar yang bisa kita lihat adalah di time frame D1. Kalau tradingnya untuk daily, untuk jangka pendek ya di bawah 1 minggu lah ya, itu bisa kita lihat time frame-nya D1 untuk lihat tren. Nah seperti ini ya. Jadi D1 akan lebih jelas nih, tren-tren besarnya akan lebih kelihatan. Nah setelah kita lihat support resisten pada time frame D1, kita bisa turunkan ke time frame selanjutnya untuk melihat lebih jelas lagi di mana support resistennya ya. Jadi kita bisa gunakan time frame H4 atau H1 untuk melihat tren kecil. Gitu Pak. Ya. Jadi D1 dulu sebagai acuan tren besarnya, baru kemudian kita lebih spesifik lagi ke time frame yang lebih kecil. Ini tujuannya untuk melihat support resisten pada tren yang kecil dan juga acuan ya untuk masuk, karena tadi kalau kita tradingnya jangka pendek tadi berarti acuan kita di H1 atau H4 untuk open posisi. Itu Pak Jacob ya. Jadi ini benar ya, untuk tren besar itu bisa digunakan di satu, nanti mengecil ke H4, atau kalau kita tradingnya lebih jangka pendek lagi kita bisa gunakan M30 ya. Tapi dasar yang pertama adalah kita melihat di daily. Ya, kemudian juga menentukan support resisten di time frame berapa ya tadi ya Pak. Kita buat dulu support resisten di daily. Di daily untuk trading jangka pendek ya. Nah, ini akan ketemu nih nanti support resisten di tren yang besar kan. Kemudian kita mengecil ke H4. Kemudian kalau kita tradingnya lebih jangka pendek lagi, kita bisa ke H1 untuk melihat tren kecil ya. Saran saya sih untuk membuat garis support resisten secara manual seperti ini minimal di H1. Karena akan lebih jelas Pak. Ya, jadi H1 ini adalah support resisten pada tren yang kecil. Sedangkan D1 adalah support resisten di tren yang besar. Seperti itu Pak Jacob ya, semoga membantu. Ya, sama-sama Pak Jacob. Oke, selanjutnya kita coba lihat untuk pergerakan harga minyak mentah ya.
Yes, minyak mentah pagi hari ini, sebentar saya lihat untuk harga dulu. Ya, 97 ya. Oke. Untuk minyak mentah hari ini berada di harga 97, 97, 98 ya. Oke. Oh ya. Oke. 98 ya. 98 dolar per barrel untuk pagi hari ini, di mana sebelumnya memang kalau kita lihat pergerakan harga secara pola dulu ya, saya cerita secara pola dulu, ini pola yang terbentuk masih down channel, pola tren penurunan secara tren besarnya, dan beberapa waktu yang lalu atau tepatnya tanggal 24 Juli kemarin, pergerakan harga minyak ya sempat turun sampai ke level 93, ini level terendahnya pada tanggal 24 Juli. Dan untuk level yang paling rendah untuk bulan ini atau beberapa bulan terakhir itu ada di tanggal 14 Juli itu di kisaran 90-an ya. Dari pola yang terbentuk ini saya melihat Bapak Ibu bahwa pergerakan harga ini ada potensi ya naik menuju ke level resisten ya. Setelah menyentuh level 93-nya kemarin ya. Nah, kenapa? Karena memang kalau kita melihat dari pergerakan harga ini ya, di level 90 ini sudah ada konfirmasi ini pembalikan arah ya, dari pola candlestick yang terbentuk. Ini candlestick tweezer bottom ya, bisa kita bilang tweezer bottom atau engulfing juga bisa ya. Artinya memang di sini ada konfirmasi buyernya sudah mulai dominan ya, mengangkat pergerakan kemarin sampai ke 103 dan terkoreksi. Nah, di koreksi harganya ini tidak bisa lebih rendah daripada level 91-an. Nah, artinya ini tahanan bawahnya untuk saat ini ada di level 93 ya, yang menjadi tahanan kuatnya. Dan untuk pergerakan selanjutnya ini bisa berpotensi untuk mengangkat lagi pergerakan harga minyak sampai ke level 100 ini untuk hari ini. Jadi target kenaikan ini teman-teman bisa mengacu pada garis resisten pada pola down channel ini, maka resisten terdekat untuk saat ini ada di level 100. Kemungkinan besar target kenaikan sekali lagi untuk hari ini adalah di level 100. Dan untuk konfirmasi selanjutnya, apakah nanti tren besarnya ini udah berubah? Kita tunggu ya. Sekarang kan masih turun nih tren besarnya. Kita tunggu untuk garis downtrend line ini apakah berhasil di breakout. Kalau berhasil di breakout, artinya untuk tren besar berpotensi untuk melanjutkan kenaikan lagi ya. Untuk resisten selanjutnya atau tahanan atas selanjutnya, jika level resisten dari downtrend line ini berhasil di breakout, targetnya adalah 104. Jadi yang pertama untuk saat ini level 100 menjadi target yang paling dekat untuk resisten ya, untuk resisten yang paling dekat. Dan selanjutnya adalah 104. Ini range pergerakan 1 sampai dengan 2 hari ke depan ya, kalau saya lihat. Dan untuk support harga kita bisa mengacu pada harga terendah kemarin ya, di level 93 untuk support yang pertama, dan support yang paling signifikan itu ada di level 90-an ya, di harga terendah pada tanggal 14 Juli kemarin. Nah, ini untuk supportnya, support terdekatnya. Ini range ya, ini range pergerakan harga untuk range kecil, 93 sebagai support harga, dan 100 sebagai resisten. Target pergerakan harga dari kondisi candlestick ini berpotensi untuk menuju ke resisten pertama di level 100. Dan untuk level kunci selanjutnya adalah untuk support harga ada di level 90, dan untuk resisten ada di kisaran 104. Ini range yang lebih besar. Cara tren pergerakan harga minyak dari pola down channel, cara tren besar masih downtrend ya, downtrend. Namun tren kecilnya ini sudah mulai berubah naik ya. Kita lihat nanti level 100 sebagai level kunci, apakah berhasil di breakout atau masih bisa menahan dari kenaikan harga minyak. Kita lihat nanti konfirmasinya dari candlestick. Ada pertanyaan dari Pak Karyadi. Ya, selamat pagi Pak Yadi ya. Bagaimana cara baca moving average dan efeknya? Oke, moving average ini Pak, saya buat dulu ya. Seperti ini contohnya, moving average. Teman-teman trader juga tidak banyak yang tahu ya.
Ini moving average ya di time frame kecil atau periode 9, artinya ini untuk tren yang kecil. Ini Pak ya, moving average garis biru ini. Jadi moving average ini adalah pergerakan rata-rata Pak, yang digambarkan dengan garis. Fungsi dari moving average ini adalah untuk menunjukkan tren suatu harga. Ya, saya ulangi lagi ya. Fungsi dari garis moving average ini adalah sebagai alat bantu untuk menunjukkan tren suatu harga. Jadi kalau pergerakan harga berada di atas dari moving average, ya, atau moving average-nya, garis moving average-nya di bawah, ini artinya trennya naik. Kalau harga atau grafik berada di bawah dari moving average, artinya tren dari harga tersebut adalah turun. Dan moving average ini Pak, ini bisa diatur untuk periodenya. Bisa untuk tren kecil, bisa untuk tren besar. Jadi saya buatkan moving average 9 untuk tren kecil, dan kalau saya tambahkan lagi, ini bisa juga kita lihat untuk tren yang lebih besar. Contoh seperti ini. Ini 9 saya ganti ya ke 50. Oke, 100 ya, biar lebih jelas ya. Biar lebih jelas perbedaannya. Nah, ini periode rata-rata untuk 100 candlestick ya, atau 100 periode sebelumnya. Warnanya saya ganti warna merah. Ya, ini untuk tren besar. Ya, Bapak lihat ya Pak, sorry tadi, Pak Karyadi ya. Di sini ada dua garis moving average. Pertama adalah yang warna biru Pak, ya sebagai tren kecil, menunjukkan tren kecil. Tadi fungsinya ya, kalau pergerakan harga di atas dari garis berarti trennya naik, kalau di bawah artinya trennya turun. Nah untuk tren kecil, jelas bahwa harga berada di atas dari moving average 9 ya. Periode 9, artinya ini adalah pergerakan rata-rata dari 9 candlestick sebelumnya. Nah, yang warna merah ini adalah periode yang lebih besar. Saya buat periode 100, artinya ini adalah pergerakan rata-rata dari 100 periode sebelumnya, atau 100 candlestick sebelumnya. Nah, kalau kita lihat untuk tren besar, bahwa pergerakan harga masih di bawah nih Pak. Di bawah nih, di sini ya. Ya, pertama di sini kita lihat menahan, yang warna merah ya, fokus yang warna merah. Warna merah, ini yang kedua menahan juga, yang ketiga masih menahan. Nah, yang keempat pergerakan masih di atas. Sekarang fungsi dari garis moving average ini adalah sebagai resisten. Jadi selain dari menentukan tren, kita tahu trennya naik atau turun, garis moving average juga berfungsi sebagai support dan resisten harga. Kalau garisnya berada di atas, artinya garis ini berfungsi sebagai resisten atau tahanan atas untuk saat ini. Tapi kalau garisnya berada di bawah, seperti ini Pak, ini coba lihat moving average 100 yang saya gambarkan ini ya. Nah ini trennya naik ya, tren besarnya masih naik ya. Jadi ini fungsinya udah jadi support harga nih. Ini pertama tertahan, yang kedua tertahan, yang ketiga udah breakout. Nah dari konfirmasi ini udah di breakout ini, artinya trennya udah berubah. Garis dari moving average dengan tren yang besar ini sudah berfungsi sebagai resisten harga atau tahanan atas. Itu Pak ya fungsinya ya. Nanti tinggal kita lihat ya, kalau mau pakai konfirmasi dari cross moving average ya, kita bisa lihat lagi nanti apakah garis biru ini berhasil membreakout, menembus garis merah untuk konfirmasi pembalikan tren besar. Untuk saat ini jelas garis biru masih berada di bawah dari garis merah, atau tren kecilnya ya masih tren besarnya ini masih turun ya. Walaupun tren kecil menuju ke level tren besar. Moving average kecil menuju ke moving average dengan periode yang besar. Ini masih tergolong koreksi positif. Itu ya Pak Yadi ya. Nanti untuk periodenya itu bisa disesuaikan. Saya bisa menggunakan untuk tren kecil itu di 20 dan yang besar di 100 ya. Maksimal di 200. Bisa dicocokkan.
Nanti bisa juga moving average ini bisa kita kombinasi dengan garis trend line agar lebih kelihatan yang mana support resisten yang kuat ya. Ini sama ya, sesuai dengan garis down trend line pada resisten ini. Moving average 100 ini di kisaran yang sama seperti garis biru ya. Artinya disinilah resisten kuatnya untuk pergerakan harga minyak. Yes, untuk moving average ini juga bisa digunakan di semua pair, Pak, di semua instrumen. Bukan cuma forex, komoditas, dan saham pun kita bisa gunakan moving average ini sebagai penunjuk tren dan juga area support dan resisten. Ya, seperti itu ya Pak Yadi ya. Oke, selanjutnya kita ke pair yang terakhir. SAU-USD ya, atau harga emas pagi hari ini berada di kisaran level 17.25 ya. Di mana beberapa hari terakhir, hari Senin kemarin pergerakan harga sempat terkoreksi sedikit ya, turun sampai ke level 17.15 ya. Dan harga juga sempat naik pada hari Senin dan juga Jumat kemarin ke level tertinggi di kisaran 17.37. Saya lihat untuk pergerakan harga emas hari ini kemungkinan besar juga belum terlalu berfluktuasi karena memang pasar masih menunggu data dari pengumuman kenaikan dari suku bunga Amerika Serikat, yang artinya juga pergerakan beberapa hari ke depan kemungkinan besar range-nya akan terbatas ya. Nah, untuk sementara support yang masih bisa menjadi tahanan bawah adalah level 17.15. Ini adalah support yang masih kita bisa gunakan sebelum data nanti malam dirilis ya. Nanti malam jam 9 ada penjualan rumah baru. Sebelum data itu dirilis, saya lihat pergerakan harga masih akan tertahan pada level 17.15. Dan sebagai resisten harga, ini ada di kisaran harga tertinggi kemarin ya, di kisaran 17.39 sampai dengan 17.45, ini akan menjadi tahanan atas atau menjadi resisten dari pergerakan harga emas dalam 2 hari ke depan. Saya lihat seperti ini ya. Namun nanti rilis dari penjualan rumah baru ini akan sangat mempengaruhi pergerakan harga emas selanjutnya. Kalau secara fundamental seharusnya pergerakan harga emas ini masih berpotensi tertekan ya oleh potensi kenaikan dari suku bunga Amerika Serikat. Ini juga sesuai dengan tren besarnya dari garis downtrend line yang sudah kita gambarkan sebelumnya, bahwa pergerakan harga ya masih berada di bawah dari garis downtrend line. Untuk saat ini fasenya adalah fase koreksi positif. Kita lihat pergerakan harga emas setelah menyentuh level terendah 1680 kemarin, ini terkoreksi positif ya. Maka untuk target kenaikan sesuai dengan teknikal ya, kita menyampingkan dulu fundamental yang ada ya. Walaupun nanti akan banyak dipengaruhi oleh fundamental, tapi dari teknikal, di pergerakan harga berpotensi untuk naik ke level resisten. Dari teknikalnya. Ya. Jadi level 17.38 sampai dengan 17.40 kemungkinan besar akan menjadi target ya, kenaikan harga emas ya, jika didukung juga oleh data Amerika Serikat nanti malam ini yang negatif. Jadi kalau negatif, kemungkinan besar harga emas berpotensi naik ke level tersebut ya. Ya, namun untuk range sekali lagi level 17.15 untuk support pertama ini masih bisa kita gunakan ya sebagai acuan untuk ambil posisi buy. Jadi selagi pergerakan harga masih di atas 17.15, teman-teman masih boleh ambil posisi buy. Namun jika pergerakan harga turun lebih rendah, maka saran saya di manajemen risiko atau stop loss ya, maksimal di 17.10. Dan untuk support selanjutnya, support yang penting juga ya, kita bisa mengacu di kisaran level ini ya. Ya, pertahanan selanjutnya dari kisaran 17.97. Ya. Ini adalah 3 support yang sudah saya gambarkan, support terdekat 17.15, selanjutnya 16.97 dan yang terakhir adalah 16.80. Ini support-support yang menahan ya. Untuk resisten sekali lagi masih di kisaran 17.39 sampai dengan 17.46 ya, untuk resisten terdekat dari pergerakan harga emas. Potensi pergerakan hari ini terkoreksi positif atau menuju ke level resisten.
Ya, seperti itu ya untuk pergerakan harga emas. Dan saya buka sesi tanya jawab. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya, yang menyaksikan dari Zoom, selamat pagi semuanya, dan juga yang dari channel YouTube, silakan jika ada pertanyaan mungkin di kolom chat, atau langsung aja pengen bertanya bisa dibuka mikrofonnya. Dan teman-teman yang ada di ruang GK Invest, silakan jika ada pertanyaan. Izin Pak Irsan. Ya, selamat pagi Pak. Bagaimana keadaan yen Pak? Oke, Pak Maru Pak ya. Ya Pak. Baik, saya coba lihat untuk pergerakan harga yen ya. Terima kasih Pak. Baik, sama-sama Pak. Terima kasih sudah diingatkan Pak Maru. Saya terlewat tadi untuk yen ya. Oke, untuk yen. Oke, yen pagi hari ini berada di kisaran 136,5 ya. Ini pergerakan terkoreksi dari level tertingginya pada tanggal 14 Juli ya, di kisaran 139,4. Oke, coba kita lihat untuk tren besar Pak ya. Ini sebelumnya sudah kita gambarkan. Untuk garis uptrend line di time frame yang besar atau di tren besarnya, di garis biru, ya. Yang transparan ini adalah garis trennya. Saya coba perjelas. Yes, ini ya. Jadi kita mengacunya pada gelombang terendah tanggal 3 Maret 2022, kemudian gelombang terendah pada tanggal 25 Mei. Maka dari dua gelombang terendah ini bisa kita tarik garis sebagai garis uptrend line. Dan untuk saat ini, tekanan bawah atau yang menjadi support penting untuk pergerakan dari yen ada di kisaran ini Pak, di kisaran 135,2. Kalau kita lihat dari gelombangnya ini 34 ya, 34,9, ini kurang lebih di sini. Jadi Pak Marwu bisa nanti digambarkan di MetaTrader-nya untuk mengkonfirmasi tren besar apakah masih valid atau tidak ya dari garis uptrend line. Jadi bisa digambarkan garis uptrend line-nya di MetaTrader ya. Sekali lagi, fungsi dari garis uptrend line ini bukan hanya sebagai penunjuk tren harga, tapi juga berfungsi sebagai support dan resisten. Sama seperti moving average tadi, garis uptrend line atau garis trend line ini berada di bawah, artinya trennya naik dan fungsinya adalah sebagai support harga. Ya, saya lihat untuk pergerakan yen hari ini masih berpotensi untuk terkoreksi Pak. Ya, karena dari tren kecil, saya lihat ya, ini tren kecilnya sudah di breakout. Ya, di sini 1, 2, 3, perhatikan ya. Ya, ini tren kecil. Jadi kalau saya di time frame H1, ini akan lebih jelas. Tren besar dan tren kecilnya akan lebih jelas. Ya, saya zoom out. Nah, ini tren kecil ya, garis biru yang atas. Ini tren kecil. Ya, perhatikan ya, ini gelombang pertama, kedua, ketiga, keempat, udah berhasil di breakout Pak, tanggal 21 Juli kemarin, breakout, kemudian retest, dan drop. Ya. Nah, dari drop ini ada potensi untuk dropnya ini berlanjut ya, ini koreksi aja, koreksi positif. Kita lihat di sini ada tahanannya, 137-an, tahanan atasnya atau resistennya. Jadi kemungkinan besar pergerakan harga akan terkoreksi lagi sampai ke level dari garis uptrend line di time frame besar, ya, kisaran 135,2. Ini support yang paling signifikan atau level kunci ya. Lagi pergerakan harga masih di 135,2, masih di atas 135,2, ya untuk tren besarnya masih naik. Jadi kalau kita mau ambil posisi sesuai dengan tren, saran saya Pak tunggu di level tersebut 135,2 open posisi buy ya. Tapi sekali lagi tunggu konfirmasi dari candlestick. Jadi kesimpulannya untuk yen hari ini masih berpotensi untuk terkoreksi negatif sampai ke level support terdekat 135,2, dan untuk resisten terdekat itu ada di kisaran 137 poin poin 1 ya, 137,1 ini resisten terdekat. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Irsan. Sama-sama Pak Maru, semoga membantu ya. Iya Pak. Ya. Ini ada komentar dari Pak Ebal, XAU di
D1 ya. Oke, kita coba lihat untuk tren besar ya untuk XAU USD atau pergerakan harga emas di time frame yang lebih besar. Di daily, ya. Oke, teman-teman jangan bingung ya, banyak garis ya. Karena ini juga garis yang terhubung ke time frame yang lebih kecil, 4 jam. Oke, kita coba lihat ya. Dari time frame yang lebih besar, D1. Jadi ini garis besar atau gambaran besar dari pergerakan harga emas. Jelas pergerakan harga emas dari time frame D1 kondisinya masih downtrend. Masih downtrend. Dan kalau kita lihat memang untuk tekanan yang paling signifikan saat ini ada di kisaran 1680-an. Ini sama seperti harga terendah kemarin ya. Harga terendah pada tanggal kurang lebih 21 Juli kemarin ya. Nah, ini tertahan pada garis support di 6 Agustus dan 13 April, ini juga di 5 Maret. Dan sebelumnya juga banyak banget. Di sini banyak banget support-support yang menahannya, itu kisaran 1680. Artinya, pergerakan harga emas sekarang saat ini masih tertahan ya pada level support 1680. Level support tersebut merupakan level support kunci dari pergerakan harga emas. Di mana jika pergerakan harga masih konsisten berada di atas level 1618 ya, masih bisa kita asumsikan bahwa tren yang lebih besarnya lagi ya, pergerakan harga emas masih berpotensi lanjut naik ya. Kalau kita berkaca pada beberapa tahun yang lalu, ini kalau saya zoom out lagi di time frame daily, jelas tren besarnya dari gelombangnya ini berada pada level tertinggi ya. Tapi sebagai level kunci 1680 ini penting juga ya, karena sekali lagi jika pergerakan harga masih berada di atas, ada chance untuk pergerakan harga emas melanjutkan kenaikan untuk time frame yang lebih besar. Namun kalau level 1618 di daily ini berhasil di breakout, maka untuk pergerakan harga emas mungkin akan turun ke level yang jauh lebih rendah ya, bisa di kisaran 16 bawah atau sampai dengan level 15 bawah ya. Jadi key levelnya di 1680. Sebagai konfirmasi tren harga. Dan di candlestick daily ya, teman-teman bisa lihat setelah menyentuh level supportnya kemarin, saya hapus ya, support kecil tadi saya hapus ya. Ini kondisi dari candlestick ya, setelah menyentuh level support 1680 ini muncul candlestick engulfing ya, walaupun volumenya nggak terlalu besar ya, artinya memang level support ini menjadi area permintaan yang cukup signifikan dari munculnya candlestick bullish engulfing ini. Dan dari bullish engulfing ini bisa kita asumsikan bahwa pergerakan harga berpotensi untuk terkoreksi positif dari tren penurunan. Ya, jadi sejalan ya dari time frame yang besar ini di satu ini ada potensi untuk pergerakan harga terkoreksi sampai ke level resisten tadi ya, 1745-an. 1745 ini merupakan resisten di D1 juga nih dari gelombang-gelombang tertinggi sebelumnya. Gelombang pertama 18 April, gelombang kedua 13 Juni, dan di sini ya pas di level 1745 berpotensi menjadi tahanan atas sebagai gelombang ketiga dari pergerakan harga emas. Ya, seperti itu ya. Jadi pertanyaan dari Pak Ebal ya. Jadi kondisinya untuk saat ini harga emas tertekan secara fundamental oleh potensi kenaikan suku bunga Amerika Serikat, dan pergerakan harga sekarang secara technical analisa berada pada level support, dekat level support di time frame D1. Jadi kesimpulannya pergerakan harga ada potensi untuk naik, namun secara tren besar, besarnya kita mengacu pada 2 tahun terakhir, ini pergerakan dalam tren penurunan. Itu Pak Ebal ya, semoga membantu. Ya, mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan, silakan. Oke, terima kasih juga Pak Ebal. Semoga membantu analisanya ya.
Baik teman-teman, jika tidak ada pertanyaan lagi, untuk analisa hari ini saya akhiri. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat dan terima kasih banyak sekali lagi untuk teman-teman semuanya yang sudah berpartisipasi. Di sini ada Pak Yogi, ada Pak Marwun dari Medan, terima kasih banyak. Ada Bu Eka juga, ada Pak Ferry, ada Pak Heri, kemudian ada Pak M. Karmin, ada Pak Radizal, ada Pak Rudi, ada Bu Vera Huang, ada Pak Edison, dan juga ada Pak Egit. Sekali lagi terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya. Ini juga mungkin teman-teman yang tidak bisa disebutkan yang menyaksikan dari channel YouTube ya. Terima kasih banyak atas partisipasinya dan semoga ya yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi untuk teman-teman trading hari ini. Oke, sekali lagi terima kasih banyak teman-teman. Sehat selalu. Kita berjumpa lagi pada analisa selanjutnya. Pesan dari saya seperti biasa, tradinglah dengan bijak, gunakan manajemen resiko setiap masuk pasar. Selamat pagi semuanya, salam profit. Terima kasih banyak. Profit, Pak Irsan. Thank you. Ya. Selamat pagi, terima kasih Coach. Terima kasih Pak. Ya.